Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Elkopon Repair, channel yang menyediakan tutorial-tutorial buat servis handphone, khususnya buat pemula. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran rezeki dan berkah. Amin. Pada pertemuan kali ini kita bakal belajar bareng mengenai multimeter atau multitester guys, yaitu fungsi dan cara menggunakannya. Alat yang satu ini itu wajib kita ketahui fungsinya, karena alat yang satu ini sangat membantu kita untuk mengetahui atau menganalisa kerusakan pada handphone guys. Untuk bisa menggunakan multimeter atau multitester ini, pertama kita harus tahu apa itu multitester guys dan fungsinya. Multitester ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur permasalahan kelistrikan dan bisa untuk mengukur tegangan, resistensi, dan arus listrik di sebuah rangkaian listrik. Khususnya pada dunia perservisan handphone, multitester ini bisa kita gunakan. Yang pertama bisa kita gunakan untuk mengukur nilai resistor. Yang kedua bisa kita gunakan untuk mengukur tegangan pada kapasitor, dioda, dan sebagainya. Juga bisa buat mengukur jalur yang putus, dan bisa juga untuk mengetahui arus yang tersimpan pada baterai handphone kita guys. Gimana sih cara mengukur resistor, nilainya? Gimana sih cara mengukur tegangan kapasitor, dioda, cara mencari jalur yang putus, dan cara mengetahui arus yang tersimpan pada baterai handphone? Langsung saja kita belajar bareng guys. Langsung saja, yang pertama kita bakal mengukur arus tegangan yang tersimpan di dalam baterai guys dengan multitester. Sebelum mengukur, kita pastikan kabel warna merah dan warna hitamnya itu sudah terpasang dengan baik guys. Warna hitam ini buat ikom, dan yang warna merah itu buat di lambang voltase dan OHM. Nah, karena buat baterai, semua baterai itu di handphone nilainya adalah satuannya voltase, dan itu 3,8 volt. Maka ini kita putar ke arah 20 voltase buat ngetes baterainya guys. Nah, yang kedua kita sambungkan yang warna merah, kita sambungkan di plus baterai, dan warna hitam di minus baterai. Nanti di tanda layarnya. Nah, sekarang seperti ini guys. Nah, jadi arus yang tersimpan di dalam baterai ini 3,41. Nah, ini berarti dia baterainya itu kosong guys. Normalnya itu 3,7, 3,8 sampai 4,1. Nah, yang kedua itu cara menentukan atau mengukur jalur yang putus guys. Nah, buat mengukur jalur yang putus ini masih di lambang dioda ini guys. Jadi kita ambil contoh di jalur plus baterai. Nah, ini dia jalur plus baterai, dan ini jalur min baterai. Nah, kita tempelkan yang warna hitam, terserah deh yang warna mana, sama aja kalau misalkan buat nyari jalur yang putus. Jadi kita tempelkan di plus baterai dan kita cari jalurnya. Nah, jalur baterai ini kira-kira larinya kemana saja. Nah, ternyata jalur baterai ini lari ke sini guys, ke test point.
dan juga ke kapasitor ini guys. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau misalkan jalur dari baterai ini dia berhubungan dengan test point ini dan berhubungan dengan kapasitor ini. Nah, apabila ternyata baterai ini hilang tegangan atau tidak ada tegangan sama sekali, maka salah satu caranya kita ukur di test point ini guys, apakah dia terhubung atau tidak. Kalau misalkan tidak terhubung, sudah dipastikan itu adalah putus jalur, maka cara yang kita lakukan adalah dengan menyambungkan jalur itu kembali guys, dengan kabel atau dengan kawat jumper. Nah, tentunya buat kita tahu jalur feedback baterai itu kemana, larinya ke kapasitor mana yang harus putus, kita harus melihat skematik guys. Nah, setelah kita melihat skematiknya, jalur feedback baterai terhubung dengan kapasitor ini, barulah kita cek dengan multitester ini. Kalau misalkan tidak sesuai dengan skematiknya atau tidak terhubung yang harusnya terhubung di dalam skematik, maka itu sudah dipastikan putus jalur guys. Nah, untuk mengukur tegangan pada kapasitor masih sama di multitesternya ini, masih ke arah dioda ini guys, lambang dioda ini, karena dia mempunyai kutub plus dan minus. Satunya itu adalah ground. Nah, ini kapasitor. Nah, satunya itu ground, satunya itu tegangan. Nah, itu dia tegangan keluar 197 dan satunya itu ground. Itu adalah kapasitor yang normal guys. Kapasitor normal itu satu ground, satu tegangan. Apabila dia mengalami short atau konslet, maka kutub plus dan minusnya itu tersambung atau menjadi ground. Yang seharusnya satu tegangan satu ground itu tersambung menjadi ground. Nah, itu adalah konslet. Yang kutub ini dan kutub ini, apabila kita hubungkan itu tidak boleh bunyi guys. Di multitesternya itu nggak boleh bunyi. Kalau misalkan kutub satu ini dengan kutub ini kita hubungkan berbunyi, maka itu bisa terjadi konslet apabila satunya itu ground dan kita pastikan itu ground. Nah, untuk mengetahui keduanya itu ada yang namanya resistor yang tugasnya itu sebagai jembatan guys. Nah, ini adalah resistor yang tugasnya itu buat jembatan. Jadi kutub 1 dan kutub 2 nya itu dia tersambung dan dua-duanya adalah tegangan. Nah, ini resistor yang digunakan untuk jembatan. Nah, kapasitor ini adalah untuk hambatan guys. Selanjutnya kita bakal mengukur nilai resistor. Nah, resistor ini biasanya berwarna hitam guys dan mempunyai kutub plus dan minus yang berbeda. Nah, untuk mengukur resistor ini, langkah pertama kita harus cabut dulu resistornya dari mesin handphonenya guys. Ini dia resistor yang tadi ada di mesin guys. Sekarang udah kita cabut untuk melakukan pengukuran nilai tegangan resistor itu guys. Nah, caranya itu kita hubungkan kabel warna merah dan hitam itu plus minus ke plus minus resistor itu tersendiri guys. Nanti ke detect di multitester nilai tegangannya. Dan ini tegangannya 2,5
1 guys. Untuk pengecekan nilai resistor itu sendiri kita setting ke 20k guys. Karena resistor itu nilai satuannya adalah ohm, jadi kita setting di 20k ohm guys. Oke, sekian dari tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.